وبارك على نبينا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر ayat. Jamaah Jumat Masjid Darussalam Nur Iman, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang berkah dan mulia ini. Mata kita masih bisa melihat indahnya langit. Jantung kita masih bisa berdetak. Kita masih bisa menikmati indahnya bernafas. Semua nikmat yang Allah karuniakan itu Allah perkhususkan dan peruntukkan untuk kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik yang taat kepada Allah, patuh kepadanya, ataupun tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali semuanya Allah beri. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari agar setiap hari terus belajar, mempelajari sejarah, mempelajari contoh hidup, mempelajari tauladan Nabi, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulia di hadapan keluarga kita, kita menjadi berwibawa di hadapan anak-anak kita pun. Ucapan kita, nasihat kita menjadi nasihat yang dipatuhi oleh mereka. Selain merupakan bagian dari rukun sahnya khutbah Jumat, juga didorong oleh rasa cinta kepada hadirin jamaah Jumat yang hadir di Masjid Darussalam Nur Iman ini. Ingin saya sampaikan sebagai khotib. Apa itu? Pesan, titipan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Agar setiap mata kita terbuka di pagi hari, nafas naik turun dari jantung kita masih Allah izin memberi, maka perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan rasa patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fih. Sebelum datang hari yang satu pun kita tidak bisa menghindar darinya. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mulai dari Firaun, manusia paling hebat menurutnya di bumi ini pun bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ketika batas waktu itu datang, ketika malaikat Israel datang, tak satu pun dari makhluk yang bernama Nabi Adam hingga manusia terakhir saat ini ada yang mampu menghindar dan lari dari kejaran malaikat Israel. Saat
walaupun 1 detik, yastamalimun, ataupun memajukan kalaupun 1 detik. Siang yang singkat ini, tema khutbah yang ingin kita pelajari dari 1 ayat surah Al-Baqarah. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, berislamlah dengan Islam yang sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan memperturutkan dorongan syaitan, nafsu. Innahu lakum aduwwun mubin, karena dorongan syaitan, dorongan nafsu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya maksudnya dirahmati Allah, setelah kita memastikan bahwa kita adalah muslim Islam, maka kita terikat dengan segala peraturan, kita terikat dengan segala tuntunan, perintah dan larangan yang ditetapkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana makna Islam sendiri, sallama yusallimu islama, secara harfiah berserah diri, menyerahkan diri secara sepenuhnya, totalitas, tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita kerja dengan satu perusahaan, maka kita akan terikat dengan perusahaan itu. Segala yang diperintahkan oleh perusahaan akan seusaha kita usahakan patuh sepenuhnya, dan segala yang dilarang oleh perusahaan pun kita akan menghindar diri agar tidak melanggar sanksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Di saat kita menyatakan diri bahwa kita adalah muslim, saya Islam, lalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua peraturan, semua hukum syariat yang ditetapkan oleh dan Rasulnya mengikat kepada setiap kita. La ikraha fid din, memang tidak ada paksaan untuk menjadi muslim, untuk menjadi Islam tak ada paksaan. Tapi kalau sudah menjadi Islam, wajib hukumnya mengikuti segala peraturan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Apa itu? Maka akan kita pelajari secara umum rukun Islam. Lalu kemudian kita tahu setelah itu, setelah ada rukun Islam, kita hafal dengan itu, lalu kita bersyahadat. Setelah syahadat, apa perintahnya? Mendirikan sholat. Banyak orang Islam sekarang yang kalau soal urusan sholat musim-musiman, kalau ada orang yang sholat dan musim-musiman, maka dia lari dari Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah, aqimus sholat, mendirikan sholat itu sebagaimana kama ra'aitumuni usalli, Rasul sholat 5 kali dalam sehari semalam, maka kita ikuti sebagaimana Rasul lakukan itu.
Kalau subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, isya sholat, itu namanya membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menganggap perintah sholat, atau ini hadis Rasul, yang menjadikan perintah sholat sebagai perintah bahwa itu tidak perintah dari Allah, ia memperingatkan perintah sholat, faqad kafar, maka sungguh ia menjadi kafir yang nyata. Jangan permainkan hukum sholat. Berikutnya, al-farqu bainal muslimin wal kafir as-shalah. Yang menjadi berbeda seseorang itu dikatakan muslim dan tidak muslim, sholatnya. Kalau dia sholat, maka Rasul katakan itu muslim. Kalau tak sholat, maka wajib bersyahadat kembali. Karena menyanyiakan perintah sholat, maka dia kafir yang nyata. Soal sholat tak boleh diabaikan. Banyak sekali orang sholat tapi tingkahnya sama saja. Jangan lihat tingkah orang. Sholat sesungguhnya fungsinya tanha anil fahsyai wal munkar, untuk mencegah diri dari segala perbuatan jahat dan mungkar. Kalau orang sholat sama saja sifatnya, bukan sholatnya yang salah, berarti kehusukan dan kebenaran dalam sholatnya masih bermasalah. Kita udah sholat tapi menolak orang lain tetap jalan. Kita sudah sholat tapi mendustakan pasangan kita tetap kita lakukan. Kita sholat tapi menipu tetap berjalan. Bukan sholatnya yang salah, cara kita sholat tidak bermasalah. Apa berikutnya? Wa atuz zakah, menunaikan zakat. Apakah itu zakat mal ataupun zakat fitrah? Siapapun yang mengingkari kewajiban ini faqad kafara, maka dia menjadi resmi kafir yang nyata. Hati-hati dengan hukum Allah. Malam yardo, siapapun yang tidak ridho dengan hukum Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis qudsi, walam yardo, kemudian dia tidak mau menerima semua yang Allah perintahkan, maka hendaklah ia mencari bumi, hendaklah ia keluar dari langit Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, waliyattakhidha rabban siwaya, dan cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan sholat tak mau sholat, Allah perintahkan bayar zakat tak mau bayar zakat, Allah perintahkan semua yang Allah perintahkan dan melarang semua yang Allah larang, tapi tak satu pun ia lakukan, tak sedikit pun ia pedulikan. Waliyattakhidha rabban siwaya, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.